Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Arif Fikri dengan NIM channel C019034 dari program studi akuntansi 2019 ingin mempresentasikan yang berjudul aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Konsep pajak PPN yang timbul dalam piutang. A. Dasar hukum penagih piutang pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk melanjutkan penagihan piutang pajak termasuk bunga, denda, dan biaya penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak. Yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Pajak masukan sebagai piutang PPN. PPN masukan pada hakikatnya adalah PPN piutang karena yang dibayar dapat diklaim ke negara. Akun pajak masukan ada di bagian kredit dalam jurnal akuntansinya. Berbeda dibandingkan jurnal PPN, untuk transaksi keluaran, pencatatan jurnal PPN masukan terdiri atas dua, yaitu jurnal PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah pencatatan PPN masukan yang dapat dikurangkan dari PPN keluaran dalam suatu masa pajak. Sementara jurnal PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan pencatatan PPN masukan yang tidak dapat diperhitungkan dari PPN keluaran dalam suatu masa pajak. Macam-macam jenis pencatatan jurnal PPN masukan sesuai dengan jenis transaksinya. Ada jurnal PPN masukan untuk pembelian tunai dan ada juga jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Yang pertama, jika perusahaan atau PKP membeli BKP atau JKP secara tunai, biasanya segera menerima faktur pajak dari PKP penjual. Atas faktur yang diberikan tersebut, PKP bisa segera mencatat PPN yang dibayarkan. Yang kedua, perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pasalnya, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka faktur pajak dari PKP penjual baru akan diberikan apabila pembayaran atas transaksi tersebut dilunasi. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang yang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha. Dalam praktiknya, sebagian besar pelanggan atau pihak yang berutang mungkin memiliki kendala sehingga tidak dapat membayar utang mereka. Merujuk pada pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PPH. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat menjadi biaya yang mengurangi penghasilan bruto atau deductible expense atau sepanjang memenuhi syarat. Persyaratan yang harus dipenuhi agar piutang nyata tidak dapat ditagih atau boleh dibebankan sebagai biaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, menjadi wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak berbentuk hard copy atau soft copy. Perlakuan pajak pada persediaan. Persediaan adalah pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau barang yang dikonsumsi dalam produk barang yang akan dijual. Menurut PSAK 14A, persediaan adalah aset. Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, atau dalam bentuk bahan untuk perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu persediaan bahan baku atau raw material stock. Yang kedua, persediaan bagian produk purchase parts.
Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu supply stock. Yang keempat, ada persediaan barang setengah jadi atau work in process. Yang kelima, ada persediaan barang jadi atau finished good. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.